Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Witri Apriliana dengan NIM 2014-251. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi. Dengan mata kuliah habilitasi syariah, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saipul Bahri SAG MM. Pengertian mediasi. Apa sih pengertian mediasi itu? Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa, sedangkan mediator diartikan dengan perantara atau penghubung. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Ketentuan pasal 1 angka 7 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun fungsi mediator dalam suatu proses mediasi pada prinsipnya hanya bertindak sebagai penengah atau wasit. Selanjutnya ada prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008. Jenis perkara yang dimediasi: pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang kedua, tahap pramediasi. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, akan tetapi ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak akan menghalangi proses mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2008. Yang ketiga ada tahap proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lambat 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim atas dasar kesepakatan para pihak. Yang keempat, ada kewenangan mediator. Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukum telah 2 kali berturut-turut tidak hadir di pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati. Yang kelima, ada tugas mediator. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaskus dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak. Yang keenam, perdamaian di tingkat banding dan kasasi. Kesempatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili. Selanjutnya ada prosedur pengajuan upaya hukum perdata di pengadilan negeri. Yang pertama, tata cara atau alur perkara perdata di tingkat banding. Berdasarkan perkara diserahkan pada panitera mudah perdata sebagai petugas pada meja atau loket pertama yang menerima pendaftaran terdapat permohonan banding. Permohonan banding dapat diajukan di kapaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahuan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Panjer biaya banding ditentukan dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar dengan menyerahkan berkas permohonan banding dilengkapi dengan SKUM kepada yang pihak bersangkutan agar membayar uang panjer yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri. Apabila panjer biaya banding yang telah dibayar tuntas, maka pengadilan wajib membuat akte pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya tanpa perlu menunggu diterima memori banding.
Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara dan dituangkan dalam relas dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan. Berdasarkan banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi. Biaya perkara banding untuk pengadilan tinggi harus disampaikan melalui bank pemerintah atau kantor pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang didatangi oleh pembanding. Harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya dengan menyatakan akte panitera. Setelah itu harus segera dikirim oleh panitera ke pengadilan tinggi negeri serta akte pencabutan yang ditandatangani oleh panitera. Tata cara atau alur perkara perdata di tingkat kasasi. Berkas perkara diserahkan pada panitera muda perdata sebagai petugas pada meja atau loket pertama yang menerima pendaftaran terhadap permohonan kasasi. Permohonan kasasi dapat diajukan di kepanitera pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah pemutusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan kasasi yang melampaui tanggungan waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan menetapkan ketua pengadilan. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjer biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Apabila panjer biaya kasasi telah dibayar lunas, maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akte penyertaan kasasi yang disebut dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Pemohon Kasasi. Pemohon kasasi dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak lawan atau memori kasasi harus telah diterima ke panitera pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak keesokan harinya setelah penyertaan kasasi. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari atau memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut dan dituangkan dalam akte. Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirimkan oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jalan Veteran Raya Nomor 8 Jakarta Pusat, rekening nomor 314603700, dan bukti pengiriman dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan, ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasa hukum, maka harus diketahui oleh prinsipal. Setelah itu harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung disertai akte pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera. Selanjutnya ada prosedur mediasi terhadap perkara yang dimohonkan banding kasasi atau pengajuan kembalian setelah pendatangan kesepakatan perdamaian. Yang pertama, jika berkas atau memori banding kasasi dan peninjauan kembali belum dikirimkan, ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding kasasi dan peninjauan kembali untuk memberikan kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian. Yang kedua, ada para pihak melalui ketua pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada pihak majelis hakim tingkat banding kasasi atau peninjau kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian. Yang ketiga, ada akte perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding kasasi atau peninjauan kembali dalam hukum selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatatnya dalam register induk perkara. Yang selanjutnya ada dalam hal terjadinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 5 peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh ketua pengadilan tingkat pertama atau hakim yang ditentukan oleh ketua pengadilan tingkat pertama dan para pihak meningkatkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, berkas atau kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tinggi
banding atau Mahkamah Agung. Baik, mungkin materinya telah selesai saya sampaikan semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, saya akan menyisipkan sebuah quotes of the day by Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Knowledge will give you power, but character respect. Ilmu pengetahuan akan memberimu kekuatan, tapi akhlak akan memberimu kehormatan. Masya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Bye.